Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Prodi Ekonomi Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pengantar Manajemen dengan dosen pengampu Andi Zulfikar Darussalam, MSI MHUM. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas ini. Dan untuk kalian yang ingin mendownload materi ini, linknya ada di description box di bawah ini. Inilah kelompok kami yang akan membahas tentang kinerja dari kelompok 13. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang terdiri dari 3 anggota. Saya atas nama Muhammad Ahyar Iqbal dari kelas XB dengan NIM 9010121035. Yang kedua, Idris Kadir dari kelas XB dengan NIM 9010121061. Dan yang ketiga, Herman dari kelas XB dengan NIM 9010121058. Latar belakang. Manajemen merupakan suatu proses yang sangat dibutuhkan dalam dunia perusahaan. Karena dalam proses manajemen terdapat langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan perusahaan, sehingga dapat mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Manajemen juga biasanya diartikan sebagai proses mencapai hasil melalui orang lain dengan memaksimumkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia. Selain proses manajemen yang perlu diperhatikan dalam sebuah instansi atau organisasi, kinerja dalam sebuah instansi juga perlu diperhatikan, karena kinerja merupakan hasil kerja dan juga penilaian atas kerja seseorang yang berkecimpung dalam dunia kerja sebuah instansi. Oleh karena itu, kinerja juga membutuhkan manajemen agar hasil yang diperoleh atau kinerja dari para pekerja atau karyawan dapat mencapai hasil yang ditujukan oleh perusahaan. Pengertian manajemen kinerja, performance management. Beberapa definisi diungkapkan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kinerja sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Bacal tahun 1994. Yang kedua, manajemen kinerja sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan persyaratan atribut yang disepakati. Armstrong tahun 2004. Yang ketiga, manajemen kinerja merupakan gaya manajemen yang dasarnya adalah tujuan memberikan umpan balik baik dari manajer kepada karyawan maupun sebaliknya. Schwartz tahun 1999. Kinerja sendiri adalah suatu hal yang berorientasi ke masa depan, disesuaikan spesifik berdasarkan kondisi khusus dari setiap organisasi atau individu, dan didasarkan atas suatu model kausal yang menghubungkan antara input dan output. Jadi kesimpulan dari manajemen kinerja adalah kegiatan yang mengkaji ulang kinerja secara berkesinambungan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja lebih lanjut. Tujuan manajemen kinerja strategik. Pelaksanaan strategik perlu mendefinisikan hasil yang akan dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi. Administratif. Kebanyakan organisasi menggunakan informasi manajemen kinerja, khususnya evaluasi kinerja, untuk kepentingan keputusan administratif seperti pengajian, promosi, pemberhentian pegawai, dan lain-lain. Pengembangan. Manajemen kinerja bertujuan mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kerjanya. Prinsip-prinsip dasar manajemen kinerja. 1. Kejujuran.
Kejujuran menampakkan diri dalam komunikasi umpan balik yang jujur di antara manajer, pekerja, dan rekan kerja. Proses penilaian akan memperluas pemahaman bawahan dengan cara mengajak mereka untuk jujur menyatakan apa yang memotivasi mereka, apa yang mereka suka dan tidak suka mengenai pekerjaan mereka. 2. Pelayanan. Yang dimaksud dengan pelayanan di sini adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada para pekerja. Seperti jika pekerja mengalami kesulitan menyelesaikan pekerjaan, maka manajer membantu pekerja tersebut agar mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. 3. Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan prinsip dasar dalam mengembangkan kinerja dengan memahami dan menerima tanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan dan yang tidak mereka kerjakan untuk mencapai tujuan mereka. Dalam perspektif manajer, sudah menjadi tanggung jawab manajer untuk memastikan keberhasilan bawahannya. Kesimpulan, manajemen kinerja didefinisikan oleh Bacel tahun 1999 sebagai proses komunikasi yang berkesinambungan yang dilakukan dalam kemitraan antara seorang karyawan dan atasan. Jadi kesimpulan dari manajemen kinerja adalah kegiatan yang mengkaji ulang kinerja secara berkesinambungan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja lebih lanjut. Manajemen kinerja juga memiliki banyak manfaat sesuai dengan kedudukan masing-masing. Manajemen kinerja bermanfaat untuk sang manajer, karyawan, dan yang paling utama bermanfaat dalam mencapai tujuan visi misi suatu organisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.